Persaingan dunia monitor gaming tuh emang kelihatan dari luar tuh kayak adem ayem aja. Tapi begitu kita perhatikan, ternyata ini tuh ada baku hantamnya juga. Ada yang nawarin A tapi kurangnya di B. Ada juga yang menawarkan paket lengkap A dan B, tapi ya harganya pasti menyesuaikan. Nah di sini Pichel kedatangan monitor gaming dari Acer yang katanya bisa ngasih A dan B, yaitu banyak fitur gitu maksudnya. Tapi dari sisi harganya masih bisa bersaing. Dan monitor ini juga menjanjikan visual yang tajam tapi tetap punya performa kenceng. Biar pas main game FPS jadi setara pro player. Tapi buat kita yang suka ngedesain pun juga ini monitor gue banget gitu ya. Nah daripada teman-teman penasaran, mending langsung kita akan buktiin bareng deh. Beneran nggak barangnya kayak gitu? Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel kembali kedatangan sebuah monitor dari Acer yang memiliki nama lengkap Acer XV271U. Dan seperti biasa Pichel akan memberikan informasi mengenai monitor ini sesuai dengan spec sheet yang Pichel dapatkan. Ditambah juga dengan hasil testing serta pendapat pribadi Pichel setelah menggunakan monitor ini selama beberapa waktu. Jadi tanpa berlama-lama langsung kita mulai aja ke bagian desain. Nah, monitor ini hadir dengan tampang yang memadukan aura gaming tapi tetap dengan sentuhan estetika minimalis. Sehingga tetap terlihat elegan nih buat setup gaming ataupun juga ruang kerja profesional. Materialnya didominasi plastik polikarbonat berkualitas yang terasa solid. Sedangkan untuk stand monitornya pun juga menggunakan bahan aluminium yang kokoh dan untuk bagian mount serta base plate-nya pun terbuat dari bahan plastik. Beralih ke masalah bobot dan juga dimensi, maka monitor ini memiliki bobot sekitar 4,5 kg tanpa stand dan juga 5,9 kg dengan stand. Sedangkan untuk dimensinya sendiri, monitor ini punya dimensi 52 x 62 cm dengan stand dan 36,5 x 62 cm jika tanpa stand. Serta bagian yang paling tebal di layar ini ada di dimensi di 7,5 cm. Simpelnya kalau memang semua dirangkai, maka paling tinggi tuh monitor ini memiliki tinggi tuh di 52 cm, paling lebar di 62 cm, dan paling tebal di 23 cm. Nah untuk desainnya sendiri, memang kalau kita lihat dari bagian depan, pandangan kita langsung dimanjain sama layar yang terlihat luas dan juga lega. Karena monitor ini memang menggunakan konsep zero frame, yang dimana bezel di setiap sisinya kecuali bawah, dibuat sangat tipis dengan ketebalan hanya di 1 mm saja. Jadi nggak cuma ngasih estetika yang clean dan juga modern, tapi juga mengasih solusi sempurna, terutama buat kita pengen konfigurasi multi monitor, supaya waktu kita sambungin antar layar itu terasa lebih sedikit seamless lah gitu. Nah untuk bezel bawah ataupun area dagu monitor ini memang jadi lebih lebar, dimana dia berada di 2,2 cm, dimana di sini menjadi tempat juga untuk logo Acer berwarna silver dengan finishing emboss spot UV. Dan juga ada tempelan branding Agile Splendor IPS. Nah, sementara pada bagian belakang monitor terdapat juga grill ventilasi udara dengan bentuk seperti tanda panah, ya kan? Serta logo Acer Finishing Emboss di pojok kiri atas. Di bagian ini juga nanti terdapat tombol-tombol seperti satu buah tombol power, 3 action button, dan juga 1 joystick analog, serta sebuah Kensington lock. Nanti masih di area yang sama, teman-teman juga nggak usah khawatir karena sudah ada mounting jenis VESA dengan ukuran 100 x 100 mm. Jadi kalau kita nggak mau pakai stand, mau pakai mounting yang udah punya di rumah, ataupun juga di kantor, kita langsung aja sesuaikan. Lanjut masih sama juga di bagian yang tadi, di sini memang semua jadi titik utamanya lah. Ya. Jadi memang bahkan bukan cuma deretan yang tadi, tapi juga ada deretan port-port yang hadir di bagian sini juga. Nah untuk port sendiri yang di sini tuh dia berada dalam posisi horizontal, jadi posisi kabel yang tercolok tuh juga nggak akan makan ruang yang lebih. Dan nanti untuk kelengkapan portnya sendiri antara lain adalah 2 port Full HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.2, dan 1 port audio jack 3,5 mm, dan 1 port power connect dengan tipe C16. Nah mumpung lagi ngomongin port, sekalian juga Pichel mau nyempilin info sedikit, yang mana pada paket pembeliannya juga teman-teman sudah disediakan 1 buah kabel HDMI 2.0 sepanjang 1,5 meter, dan juga 1 kabel DisplayPort 1.2 sepanjang 1,5 meter. Dan tentunya ada 1 kabel power sepanjang 1,8 meter. Dan gak ketinggalan juga, nanti teman-teman juga akan menemukan kartu garansi dan juga manual book dalam paket penjualannya. Jadi ini udah tergolong lengkap dan juga esensial, ibarat kata tinggal pakai lah, plug and play gitu. Nah balik lagi ke bagian detail desain, maka pada area sisi samping dan juga atas memang ini polosan aja. Sedangkan di bagian bawah nanti terdapat lubang untuk speaker. Ya, teman-teman, seperti yang sudah Pichel bilang tadi, monitor ini juga sudah ada built-in speakernya. Dan tentu aja, nanti kita akan tes ya. Dan dari monitor kita pindah bahas standnya, di mana produk ini sendiri udah dibekali dengan stand fleksibel karena didukung fitur Ergo Stand, yang memungkinkan kita ngatur posisi layarnya. Nah, pengaturan yang bisa diberikan di sini adalah pengaturan dari setting height, ataupun ketinggiannya, yang dimana bisa di-adjust dari rentang 41
sampai ke 52 cm. Selain itu, untuk produk ini juga bisa tilt down maksimum di negatif 6 derajat dan tilt up maksimum di 26 derajat. Nggak cuma itu, tersedia juga swivel atau rotasi ke kanan dan ke kiri hingga 90 derajat. Jadi udah siap buat banyak posisi termasuk juga untuk urusan vertikal. Nah, terakhir juga nanti tersedia juga sebuah kaki penyangga ataupun base plate yang sudah terdapat kabel manajemen clip. Tentunya biar perkabelannya nggak berantakan. Dan berhenti dari bagian bawah dari base plate-nya sendiri, teman-teman juga langsung akan menemukan pad karet yang memang anti-slip. Nah, sebenarnya untuk base plate-nya sendiri, menurut Pichel fitur yang paling menarik sebenarnya adalah mekanisme swivel base, yang memungkinkan kita untuk memutar monitor dengan gampang, dan kita nggak perlu angkat ataupun juga geser-geser. Jadi bisa dibilang kombinasi monitor, stand, dan juga base yang diberikan memang kelihatan mengedepankan sisi fleksibilitas untuk penggunanya. Mau kita posisi gimana pun juga, dia ya udah ngikut baik gitu. Dan memang fleksibilitasnya pun gak cuma perkara posisi aja, tapi juga sampai urusan penampilannya, dimana dia ikutan berada dalam posisi yang netral. Tampilannya nggak terlalu gamer, jadi masih masuk terutama buat kita yang pemakaian casual. Nah, untuk urusan layar sendiri, maka monitor ini seperti yang udah bilang tadi menggunakan layar IPS panel berukuran 27 inci yang memiliki resolusi 2K di tepatnya 2560 dikali 1440 pixel atau WQHD. Nah, perpaduan antara resolusi setinggi ini dan juga panel IPS yang punya viewing angle hingga 178 derajat membuat kita nyaman melihat monitor dari kiri maupun juga kanan. Karena ini masih kelihatan jelas dan juga warnanya juga tetap konsisten. Nah, layar ini pun juga sudah punya refresh rate yang cukup tinggi, yaitu sebesar 144 Hz, di mana dia menggunakan port HDMI dan bisa juga di up to 180 Hz kalau kita menggunakan kabel DisplayPort-nya. Yang dimana nanti panel ini juga dikombinasikan dengan response time super cepat di 1 millisecond gray to gray atau GTG ya. Ya memang sebenarnya kalau kita lihat informasi di website resminya, sebenarnya layar ini tuh bisa di overclock hingga 390 Hz. Tapi sayangnya Pichel juga masih belum nemu caranya, dan menurut Pichel juga kayaknya udah overkill sih ya 390 Hz gitu ya. Dan mungkin kalau teman-teman yang mungkin tahu caranya ya bisa jadi mungkin boleh komen di bawah, atau mungkin jangan-jangan itu model yang lain, ya mungkin boleh komen di bawah aja. Nah, untuk panel layarnya sendiri, maka dia menurut website resminya dia punya color depth di 8 bit dengan color akurasi di 95% di CIP3 dan memiliki brightness level di 250 nits. Nah, dari sini teman-teman bisa bilang bahwa sebenarnya ini masuk pada kategori standar atau mungkin biasa aja. Jadi sehingga dengan kecerahan tersebut agak kurang cocok buat ruangan yang terang ataupun juga banyak sinar matahari. Satu hal yang jadi nilai plus pada panelnya sendiri adalah penggunaan teknologi LED backlight, di mana kehadiran fitur ini klaimnya secara teknis bisa bikin efisiensi daya jadi jauh lebih baik. Selain konsumsi daya yang lebih irit, maka teknologi ini pun juga sudah bisa bikin usia pakai produknya jadi lebih panjang ataupun jadi lebih awet untuk penggunaan jangka lama. Nah, lanjut lagi terkait dengan panelnya sendiri, maka monitor ini sudah support sampai 16,7 juta warna. Dan yang paling fantastisnya sebenarnya adalah produk ini diklaim punya maksimum kontras rasio di 100 juta berbanding 1 berkat teknologi dari Acer Adaptive Contrast Management atau ACM. Nah, FYI aja ya teman-teman ya, sederhananya fitur itu bikin kualitas gambar tuh secara kontras jadi makin oke, karena dia bisa ngatur kecerahan dan warna secara otomatis ngikutin apa yang kita tonton. Mau adegannya gelap ataupun juga terang banget, maka monitor ini bakal coba nyesuaiin diri biar visualnya tetap bening dan juga nyaman di mata. Nah, tapi itu semua kan data dari website resminya, ya kan? Apakah di dunia nyatanya angkanya segitu? Oh, tentu tidak segampang itu, Ferguso. Pichel akan coba tes dulu buat memastikan apakah memang spek sheet yang mereka bilang itu bener atau enggak. Dan untuk tesnya, Pichel menggunakan X-Rite Display Plus dengan mode standar dan juga HDR. Dan juga untuk brightness kita set di 100% pada masing-masing mode. Hasilnya di mode standar, gamut coveragenya tuh berada di 99,9% sRGB, 93,8% Adobe RGB, dan 96,5% DCI-P3. Sementara untuk gamut volumenya ada di 136,2% sRGB, 93,8% Adobe RGB, dan 96,5% DCI-P3. Dan untuk tingkat kecerahannya pun juga dapat di angka yang hampir sama dengan spek sheet-nya tadi, tapi sedikit lebih tinggi yaitu di 274 nits. Nah, anehnya pada saat kita aktifkan mode HDR, ternyata gamut coveragenya tuh agak sedikit turun tuh. Di mana dia menjadi 97,1% sRGB, 68,4% Adobe RGB, dan 70,3% DCI-P3. Sedangkan untuk gamut volumenya sendiri juga turun menjadi 68,4% sRGB, 68,4% untuk Adobe RGB, dan 70,3% DCI-P3. Dengan tingkat kecerahan maksimum di 271 nits. Nggak sampai di situ aja, dari tes ini pun juga Pichel mendapatkan kontras rasio dengan ACM menyala, dan juga brightness mentok di 100%, dan kontras di 50%, serta black boost di 5%. Ternyata kontras rasionya ketika kita cek tuh berada di 1108 berbanding 1. Ya memang ini tentunya jauh banget dari klaimnya tersebut ya, tapi
Terlepas dari itu semua, sebenarnya kontras ratio hasil tes ini untuk panel FPS harusnya udah bisa dikatakan bagus lah ya. Karena beberapa kan kadang-kadang berada di bawah 1000 berbanding 1 gitu. Ya mungkin teman-teman juga mungkin ada yang bertanya, kenapa tesnya di mode HDR bang? Ya jadi sebenarnya memang monitor ini tuh menawarkan banyak mode, bahkan sampai 8 mode yang bisa kita pilih, menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Yaitu yang pertama ada mode action, ada mode racing, sport, user, HDR, grafik, eco, dan juga standar. Nah, mode HDR ini adalah mode yang memiliki konsumsi daya yang paling tinggi. Makanya Pichel pilih standar versus yang paling tinggi konsumsi dayanya, yaitu HDR gitu. Ya biar kita lihat segeber-geberannya tuh berapa sih hasilnya gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin tadi penasaran soal mode-mode tadi, sebenarnya teman-teman bisa atur tuh setting mode-mode yang tadi. Lewat akses, lewat tombol-tombol yang ada di bagian belakang tadi. Dan memang nggak cuma pilih mode, tapi ada juga banyak setting yang bisa kita pilih juga di sini. Seperti ada settingan brightness, ganti source, custom preset, dan juga untuk volume. Dan memang yang paling penting di sini juga sebenarnya adalah terdapat juga setting untuk AMD FreeSync Premium yang memang available pada produk ini. Jadi buat teman-teman tim merah harusnya udah tenang banget nih, karena udah aman dan udah siap lah untuk gaming yang lebih smooth dan juga minimalisir akan stuttering begitu tuh. Nah, sementara terkait dengan refresh rate-nya tadi, kan kita udah bilang bahwa ada 144Hz untuk HDMI dan 180% untuk yang DisplayPort. Dan untuk melihat gimana kondisinya secara real time, maka Pichel langsung tes aja pakai UFO test. Dan di sini memang refresh rate-nya terbaca stabil di 180Hz dengan frame rate yang berjalan juga sama di 180 fps. Hasilnya memang motion trail pada objek UFO-nya kelihatan jauh lebih samar. Yang artinya pergerakan pada layar monitornya tuh terasa super mulus dan juga responsif. Dan selain tes yang tadi, Pichel juga tes buat main game FPS kompetitif ataupun juga game balapan, biar agak ada perbandingan. Dan pada waktu kita tes, memang monitor ini jelas ngasih pengalaman visual yang enak banget di mata. Ya mungkin bisa jadi sugesti doang, tapi waktu Pichel main Valorant tiba-tiba berasa kayak makin jago aja gitu. Kayak skillnya naik sekian persen gitu kan. Nah, masuk kepada urusan multimedia secara khusus kan seperti yang Pichel udah spill tadi bagian desain. Maka monitor ini tuh kan punya speaker, dimana dia punya built-in speaker 2 pieces dengan masing-masing konsumsi dayanya di 2 watt yang mendukung stereo karena memiliki 2 buah speaker gitu. Dan untuk posisinya seperti yang Pichel udah tunjukin tadi, berada di bagian bawah panel layar dan menghadap ke bawah juga. Penempatan speaker yang menghadap ke bawah ini memang secara kualitas membuat suaranya jadi lebih kerasa mendem karena dia agak mantul sedikit ke permukaan meja dulu baru sampai ke telinga kita. Sedangkan untuk suaranya memang bisa dikatakan agak sedikit ya cukup aja lah, standar lah, yang mana mampu menghasilkan suara di rata-rata 66,2 desibel dan maksimum mencapai di 71,8 desibel. Menurut Pichel walaupun memang tidak semenggelegar speaker beneran, tapi ini lebih baik daripada tidak ada sama sekali teman-teman. Bayangkan berapa banyak monitor yang kita udah review kagak ada tuh namanya speaker di internalnya. Sementara Acer berbaik hati ngasih di sini paket komplit jadinya. Ya daripada teman-teman penasaran ya, daripada cuma ngebayangin doang, sekarang Pichel kasih tunjukin aja deh hasil suaranya biar teman-teman nggak penasaran. Check this out. Dan terakhir buat kita ngebahas soal monitor sendiri adalah kita bahas soal perihal daya ataupun konsumsi daya yang tadi. Dan sekalian Pichel spill juga tadi terkait dengan pemilihan modenya ya, di mana monitor ini kan dibekali dengan universal voltage mulai dari 100 sampai 240 volt. Nah, kalau voltase Indonesia kan sendiri tuh di antara 220 sampai 230 volt. Jadi harusnya udah nyambung lah. Selain itu juga akan lebih toleran terhadap lonjakan arus sebenarnya. Ya, buat yang teman-teman yang nggak stabil listriknya di rumah, ya harusnya agak sedikit bantu. Nggak punya stabilizer gitu ya kan. Biasanya kan berujung kepada LED bakal garis-garis ya. Tapi harusnya sebisa mungkin walaupun begitu lebih baik menjaga-jaga teman-teman. Kalaupun nggak ada, nabung lah. Daripada tiba-tiba muncul garis di mana layar gitu kan kayak sakit hati gitu. Nah, terlepas dari itu semua, sebenarnya Pichel yang mau kasih tahu adalah konsumsi dayanya sendiri. Di sini di mana Pichel coba cek menggunakan kWh meter dan hasilnya pada waktu kita tes di mode Eco, ini konsumsinya irit banget di mana pada waktu kita pakai itu tuh berada di angka 22,2 watt aja. Sementara kalau kita ubah ke mode standar dia naik sedikit di 26,9 watt.
Nah, seperti yang saya bilang juga tadi sebelumnya, untuk mode HDR ini dia adalah konsumsi yang paling tinggi, di mana dia mencapai 32,3 watt. Nah, sementara untuk rentang-rentang yang lain, yang mode-mode yang tadi, yang sport lah, apa segala macem, itu paling cuma berada di rentang yang tadi, nggak bisa sampai paling rendah, ataupun juga nggak bisa sampai yang paling tinggi. Dan juga, pas posisi standby, kalaupun juga monitor yang nggak kita pakai, ternyata dia juga masih nyedot daya sekitar 0,3 watt. Ya, walaupun begitu, tetap, walaupun kecil, saran Pichel, mendingan teman-teman matiin ataupun cabut langsung dari kabelnya kalau memang kita mau tinggal dalam waktu yang lama. Bisa coba itu pakai ChatGPT, listrik 1300 watt dengan konsumsi daya 0,3 watt dikali 24 jam berapa, hasilnya sehari memang Rp10. Sebulan Rp300, tapi ya memang bukan perkara nominal sih, tapi buat usia pakai juga. Semakin tidak sering dia kena aliran listrik kan harusnya jadi lebih jangka panjang lah gitu ya kan. Cuma itu teori Pichel aja ya kan. Nggak tahu beneran atau enggak, tapi bisa jadi kayaknya bener deh. Overall, menurut pribadi Pichel, monitor Acer Nitro XV271U ini adalah paket lengkap yang pas banget. Dimana desainnya nggak norak, jadi mau ditaruh di setup gaming ataupun meja kerja profesional pun tetap masih kelihatan berkelas. Sementara untuk build quality-nya pun juga solid, dan yang paling juara adalah stand-nya yang super fleksibel dan bisa diputar atau dinaik turunkan sesuai dengan hati kita, biar leher kita nggak pegel. Kalau kita ngerasa fitur stand fleksibel ini nggak terlalu butuh, Acer juga punya opsi seri Nitro VG271U, yang spek layarnya juga sama persis, cuma beda di kakinya aja, yang tipenya tuh lebih fix gitu. Nah, buat urusan layar, maka monitor ini memang benar-benar ngasih experience yang tergolong asik banget. Visualnya mulus pas dipakai main game kompetitif, terus cakupan warnanya pun juga sangat akurat, terutama buat kebutuhan editing yang ya sehari-hari gitu ya. Ditambah juga dengan dimensi layar 27 inci yang menurut Pichel berada di sweet spot lah. Sehingga kalau kita mau nonton juga nggak kegedean, plus kalau kita mau editing juga cukup gitu ya, plus sudah ada built-in speaker juga gitu. Jadi paket komplit lah menurut Pichel. Nah, palingan beberapa catatan penting dari Pichel sebenarnya adalah brightness-nya di 250 nits. Kalau buat kita yang mungkin areanya gelap kayak Pichel begini 250 nits, that's okay. Tapi kalau buat kita yang mungkin datang cahaya matahari dari luar, ya mungkin pakai tirai ataupun pakai horden gitu ya, biar nggak terlalu banyak gitu cahaya yang masuk. Sehingga layarnya tuh biar bisa lebih nendang gitu. Meskipun begitu, satu hal yang bikin tenang sebenarnya adalah Acer tuh berani ngasih jaminan keamanan yang maksimal. Dimana ada garansi 3 tahun, ini yang bentuknya full untuk spare part, service, bahkan sampai kepada panelnya. Selain itu, nggak usah khawatir karena ada tambahan 1 tahun Acer Accidental Damage Protection atau AADP, di mana garansi ini melindungi monitor dari insiden yang tidak terduga, kayak misalnya ketumpahan air, jatuh, ataupun juga korsleting listrik. Jadi kalau ada masalah apapun, bisa langsung aja dibawa ke Acer Customer Service Center terdekat. Lalu monitor ini juga cocok buat siapa ujung-ujungnya? Menurut Pichel, buat siapapun. Buat kita yang gamer, ngejar performance, cocok. Pekerja kreatif yang butuh warna oke, cocok. Atau siapa aja yang lagi cari upgrade monitor dari yang monitor 1 jutaan kepada level yang begini, menurut Pichel cocok banget. Nah, kalau tadi Pichel bilang, oh upgrade dari 1 jutaan, emang harganya berapa bang? 5 jutaan? Wis, sorry bos, 5 jutaan potong setengah. Cuma 2,6 jutaan aja. Dan ini sudah tersedia di toko hijau dan juga toko oranye. Yang mana pada waktu Pichel cek nih lagi diskon nih, jadi jauh lebih murah lagi. Nanti teman-teman kalau mau beli bisa langsung ya di deskripsi yang Pichel udah tulis di bawah. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi juga sosial media serta website dari Pichel Media Group melalui link yang udah Pichel taruh di deskripsi di bawah. Dan juga kalau memang suka dengan video-video seperti ini ataupun juga terbantu, boleh kali di like dulu, izin like dulu sama subscribe ya. Jangan lupa juga bisa mampir ke YouTube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group seperti Pichel Main Game yang membahas soal game konsol, PMG Fam, Sebuah Kita Pichel serta keluarga, dan juga Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you the next video. Bye-bye. Tuh yang di situ tuh. Kita udah pakai. Cuma yang VG-nya tuh kayaknya perlu kali kita beli kali ya. Ditandemin samping-sampingan mungkin orang blinger juga kali ya. Tapi ngapain sih? Gue kan udah paling bagus kali ya. Ya tapi terserah deh. Terserah teman-teman lah. Orang dia mau beli. Kita mah udah ada ya. Ngapain juga kita rekomendasiin. Ya kan? Udah dapet THR kan? Beli langsung udah dapet THR. Udah belum?